Halo Sobat LP3S, selamat datang di podcast Bincang Pustaka. Kali ini rekan-rekan LP3S kita telah bersama penulis buku yang luar biasa gitu ya dalam kaitannya terhadap bidang sosial, khususnya sosiologi, yang berjudul Sosiologi Indonesia, Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan. Halo, selamat datang Mas Hamzah Fansuri di podcast LP3S. Halo semua teman-teman LP3S dan juga yang ikutin podcast kali ini. Selamat malam. Bagaimana Mas kabarnya nih Mas? Alhamdulillah kabar baik ya. Terima Oke. kasih sudah diundang ini Mas. Ya, siap. Nah, pertama-tama saya mewakili teman-teman LP3S ini mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Hamzah yang sudah berkenan hadir di podcast Bincang Pustaka LP3S. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya terkait buku ini, karena buku ini juga sangat menarik untuk dibahas. Tentu kita akan membahas gitu ya, apa yang menjadi alasan dan keresahan Mas Hamzah gitu dalam menulis buku ini gitu ya. Karena juga buku ini kan mengambil sudut pandang mengenai reproduksi pengetahuan ya, di mana kekuasaan itu tidak dapat lepas gitu ya dari pengetahuan. Nah, mungkin Mas Hamzah nih bisa ceritain gitu ya, apa sih yang menjadi keresahan dan juga sebenarnya apa sih tujuan Mas Hamzah gitu ya dalam membuat buku ini gitu. Oke, terima kasih sebelumnya karena saya diberi kesempatan untuk membicarakan buku ini lagi setelah terbit agak lama ya 2015. Kemudian sudah ada beberapa diskusi di beberapa kampus dan ya saya kira mungkin masih ada relevansinya untuk dibicarakan dalam konteks sekarang ya di tahun 2021. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Teddy tadi, seperti yang saya sampaikan di pengantar buku itu, dan mungkin teman-teman yang sudah memiliki buku itu sudah membaca juga. Buku itu kan hasil dari penelitian tesis master saya di sosiologi UGM 2011 kalau nggak salah saya itu ya. Jadi udah cukup lama. Jadi panjang sih ceritanya ya. Saya coba persingkat aja kenapa saya harus mengangkat tema itu ya. Eh, Mencari tahu kembali bagaimana perkembangan sosiologi di Indonesia, kemudian dalam konteks diskursus kekuasaan dan reproduksi pengetahuan. Nah ini kalau teman-teman masih ingat mungkin banyak para sarjana kita yang lebih dulu sudah menggeluti tema ini gitu ya, mengkaji diskursus ilmu sosial di Indonesia, misalnya apa yang sudah ditulis oleh almarhum Daniel Dakidae dan Pedi Hadis gitu ya, ilmu-ilmu sosial dan kekuasaan yang pernah terbit di ISEAS di Singapura, kemudian sudah ada versi terjemahannya juga kalau saya tidak salah gitu, dan juga satu karya yang ditulis oleh Yudi Latif ya, kalau saya genealogi cendekiawan Muslim di Indonesia, dan ada banyak yang lain, termasuk yang paling dekat studinya itu yang ditulis oleh salah satu guru saya ya, sama Samuel di sosiologi UI tentang genealogi sosial kekuasaan. Itu saya berhutang banyak terhadap masa Hahnemann Samuel, karena ketika penulisan buku ini pun saya harus berulang kali diskusi di kampus atau di luar kampus ke Mas Hahnemann Samuel. Jadi memang secara keilmuan banyak yang menjadi literatur review saya ketika mengangkat tema ini gitu ya. Tentu secara pribadi saya sendiri kalau boleh dikatakan demikian ya, motivasi saya pribadi untuk meneliti ini tidak lain berangkat dari kenapa sih gitu ya, banyak teori-teori dalam ilmu sosial kita selalu kiblatnya itu ke barat lah gitu ya, bahasanya begitu ya. Kita berkiblat kepada teori-teori yang dilahirkan para ilmuwan sosial dari barat gitu. Dan memang
itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme dan seterusnya gitu. Cuma ketika katakanlah itu menjadi motivasi awal saya ya, kenapa dari sekian khazah sosial, historis dan kebudayaan yang ada di Nusantara, kenapa minim sekali para ilmuwan kita mampu menggali ya sekian aspek itu untuk kemudian diteoretisasi menjadi sumbangsih tersendiri bagi ilmuwan-ilmuwan sosial Indonesia gitu. Nah, itu mungkin di antara motivasi saya pribadi, Mas. Kemudian tentu nggak sederhana itu juga ya ketika saya harus melihat bahwa sejak masa kolonial, kemudian dari masa ke masa, dari eranya Soekarno sampai pasca Orde Baru itu ada yang mengganggu saya terkait tentang perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan sosiologi khususnya. Kira begitu, Mas. Oke, Mas. Tadi sempat menyinggung gitu ya bahwa kiblat kita itu selalu ke barat gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan menarik adalah apa sih yang membedakan sosiologi Indonesia gitu ya, tradisi sosiologi di Indonesia dengan di barat gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kita sendiri juga nggak bisa lepas gitu ya dari pengaruh barat, ya kan, pengaruh kolonialisasi tadi. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tradisi sosiologi Indonesia ini dan bagaimana sih sebenarnya relevansinya gitu ya terhadap budaya-budaya di Indonesia kayak gitu. Ya, itu pertanyaan menarik. Satu hal yang sering kali mungkin ada sebagian teman-teman bisa menangkap poin dari buku saya dan sebagian lain mungkin berusaha untuk menjelaskannya dari apa yang ditanyakan Mas Teddy tadi. Mungkin yang lebih tepat saya harus menekankan di sini bahwa buku saya ini dengan kata sosiologi Indonesia itu bagian dari proyek dekolonisasi ilmu sosial. Jadi bukan semata-mata ini mengatakan bahwa ada tradisi tersendiri dalam sosiologi Indonesia yang kemudian punya pembeda terhadap sosiologi di tempat lain, tapi lebih kepada pengalaman-pengalaman bagaimana ilmu sosial itu sungguh kuat pengaruhnya tadi dari masa kolonialisme sampai saat ini, dan apa yang saya tawarkan dalam pendekatan di dalam buku ini adalah upaya kolonisasi ilmu sosial itu sendiri. Oke, berarti memang ilmu sosial khususnya sosiologi itu kan memang tidak bisa lepas dari rejim pengetahuan ya, rejim kuasa suatu negara gitu ya. Nah, menurut Mas sendiri di masa sekarang ya, di saat ini kan tentu kita telah mendengar banyak isu-isu yang memang sampai saat detik ini gitu ya sangat-sangat kental dengan rejim pengetahuan nih, Mas. Nah, kira-kira apa sih yang bisa sosiologi jelaskan gitu ya, atau sosiologi deskriptifkan dengan fenomena-fenomena sekarang gitu ya, terkait misalnya dengan TWK atau segala macamnya seperti itu. Ya, oh iya. Nah ini yang sebenarnya menjadi PR tersendiri buat saya ya. Ya tadi saya bilang bahwa buku ini mestinya harus ada sendiri dalam konteks sekarang. Gitu. Saya perlu menambahkan kajian yang lebih kontemporer mengenai situasi bagaimana rezim pengetahuan itu ya seperti sejarah yang berulang kembali. Kalau saya menjabarkan di dalam bab per bab buku saya itu memang bahwa apa yang terjadi di masa lampau itu tidak membuat pelajaran yang cukup berarti dalam perkembangan ilmu sosial kita, sehingga ya saya berterima kasih dengan pengantar Fedi Hadis yang mengatakan bahwa warisan-warisan Orde Baru itu ternyata masih kuat di dalam ilmu sosial dan sosiologi khususnya. Dan ya kalau kita kembalikan bahwa banyak juga saya harus sebut di sini karena ya para ahli katakanlah sosiolog di tanah air ini banyak yang saya harus hormati yang mengatakan bahwa sosiologi seringkali tidak sejak masa Orde Baru itu kan banyak para ilmuwan kita yang katakanlah kritis gitu, itu dikooptasi negara.
Dikooptasi artinya apa, ditaruh posisinya misalnya di Bappenas kah, gitu lah, dijadikan konsultan di mana, gitu ya, di kementerian mana, gitu. Dan itu akhirnya meninggalkan rumahnya, yaitu di kampus, sehingga seringkali mahasiswa itu apa namanya ya, tidak mengikuti dinamika keilmuan secara cukup mendalam, gitu. Itu yang saya lihat bahwa sebenarnya kalaupun situasi sekarang bisa diteropong dari sumbangsi sosiologi, tidak lain itu, sosiologi kalau tidak kritis itu kan bukan sosiologi namanya. Jadi nalar kritis itu yang semestinya menjadi tanggung jawab para dosen ya, terutama guru besar, pengajar-pengajar yang ada di kampus ya. Tapi ya di saat yang sama kita sama-sama tahu bahwa tidak semua, saya harus katakan bahwa ada juga yang mengesampingkan tugas-tugas seperti itu ya. Iya, memang tentunya ilmu sosial, khususnya sosiologi ya Mas ya, memang kan apa namanya, lebih terfokus di penelitian-penelitian ilmiah ya, memang. Dan sampai saat ini mungkin dalam pengantar Pak Fedi tadi sempat saya baca, apa dosen-dosen sekarang itu malah disibukkan ya dengan berbagai macam aktivitas birokratis seperti itu. Jadi penelitian-penelitian itu terlewatkan. Nah, menurut Mas sendiri gitu ya, dan dalam pengalaman Mas atau dalam apa namanya, di kampus Mas sendiri itu bagaimana sih sebenarnya hal itu bisa terjadi seperti itu? Ya, itu menjadi gejala umum di Indonesia ya, bahwa apa namanya, masyarakat kita itu masih memandang bahwa administrasi itu menjadi hal yang lebih urgent, lebih penting gitu ketimbang substansi dalam misalnya terkait tentang bagaimana riset, gitu ya, misalnya dosen melibatkan mahasiswa melakukan sebuah studi tertentu itu, tapi seringkali jebakan-jebakan administrasi itu justru menghalangi kemampuan kreativitas dosen gitu ya dalam mengembangkan atau menggali lebih dalam isu-isu tertentu gitu. Nah, itu yang sampai saat ini saya harus katakan itu juga terjadi di banyak tempat gitu ya, di perguruan tinggi khususnya. Gitu Mas. Oke, berarti memang kita juga tidak bisa menolak realitas itu ya Mas, bahwa mungkin bukan hanya ilmu sosial ya, tetapi ilmu-ilmu lain juga apa, mengalami jebakan birokratis tadi ya, dalam artian kita tidak fokus kepada riset dan kegunaannya, tapi kita malah fokus ke apa namanya, sistematika birokratisasi yang memang sangat menyulitkan sekali gitu ya Mas. Tapi memang menurut Mas sendiri gitu ya, sebagai seorang sosiolog juga, apa sih yang menjadi tantangan gitu sosiologi ke depan gitu dalam arus perubahan zaman yang kian masif ya, terutama di bidang digital nih Mas, yang sampai saat ini sangat luar biasa masif, bahkan banyak sekali kasus yang terjadi karena media sosial seperti itu. Nah, itu bagaimana sih sosiologi bisa menjawab tantangan perubahan zaman? Ya, saya di beberapa kali kesempatan selalu menekankan begini ya, mungkin juga ya tidak sedikit sih ya para ahli kita, para sarjana kita yang juga sepakat tentang ini, yaitu betapa pentingnya sekarang pelaku-pelaku pendidikan, ya, terutama para pengajar, mungkin dari pemangku kebijakannya, dari Dirjen Dikti sekaligus gitu ya, untuk pentingnya pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Jadi ketika kita melihat ada perubahan zaman sekalipun, misalnya katakanlah sekarang eranya digitalisasi, gitu, eranya orang yang kemudian latah mengatakan artificial intelligence dan industrial revolution 4.0, kemudian dan lain-lain. Saya rasa memang sosiologi pada khususnya
itu perlu tidak lagi alergi gitu ya terhadap pendekatan multidisipliner dan transdisipliner atau interdisipliner itu dalam memperkaya khazanah epistemologinya supaya apapun nanti perubahan-perubahan itu bisa tetap punya peran gitu. Jangan sampai ada istilah yang dipakai oleh John Ury ya, seorang sosiolog dari Inggris itu, almarhum itu, yang bilang sosiologi sekarang dikhawatirkan itu bisa dibuang saja di keranjang sampah. Itu istilah yang dia pakai ya sebenarnya. Tapi untuk menekankan bahwa sosiologi di sini di abad 21 itu, kata John Ury, lebih kepada tentang mobilitas, ya, mobilitas manusia, mobilitas barang, mobilitas informasi dan lain-lain. Jadi kalau sosiologi dalam terminologi klasik kita memahaminya itu lebih masyarakat itu. Ya, tapi kemudian John Ury mengatakan sosiologi kalau yang masih berputar dengan kajian yang demikian, maka itu akan ketinggalan lah kira-kira begitu. Gitu, Mas. Ya. Tadi sempat menarik ya pembahasan terkait sosiologi itu harus kritis. Ya, sosiologi itu harus berpihak gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana tuh bentuk keberpihakan sosiologi, bentuk kekritisan sosiologi terhadap khususnya negara ya. Nah, itu seperti apa sih, Mas? Ya, perspektif atau nalar kritis itu sudah menjadi karakteristik khas dalam sosiologi ya. Kalau kita mundur lagi ke belakang, bagaimana sosiologi ini lahir, itu kan lahir karena respon terhadap revolusi industri yang terjadi di Inggris dan Eropa Darat gitu ya, Eropa Barat gitu maksud saya. Nah, kalau demikian maka sudah menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi tanggung jawab sosiologi ketika ada banyak ketimpangan-ketimpangan, ada banyak kejanggalan, ada banyak fenomena sosial yang membutuhkan sikap gitu ya. Maka sosiologi itu memang wujudnya adalah menawarkan sudut pandang yang kritis, lebih berpihak kepada kelompok marginal gitu, misalnya gitu ya, kelompok-kelompok yang belum beruntung terhadap narasi pembangunan, misalnya begitu. Ya, memang fenomena kemiskinan dan ketimpangan sosial itu khususnya di Indonesia itu masih tinggi sekali ya, Mas, dan mungkin disiplin ilmu sosiologi itu ingin memecahkan bagaimana sih fenomena ini bisa terjadi, menjelaskan dan mencari jalan keluar gitu ya, Mas, ya, terkait fenomena yang terjadi kayak gitu. Nah, mungkin dari Mas Hamzah sendiri gitu ya, melihat realitas Indonesia khususnya pada bidang ilmu sosiologi gitu ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan secara baik gitu ya, Mas, bagaimana ilmu sosiologi ini menjadi ilmu yang kurang bisa dibilang kajiannya semakin lama semakin berkurang gitu ya terkait kekritisannya. Nah, Mas sendiri gitu ya, Mas Hamid sendiri gimana sih jalan jalan keluarnya gitu loh untuk mengatasi fenomena tersebut? Ya, ini bukan ini memang butuh refleksi agak mendalam ya, dan juga bukan menjadi persoalan yang sederhana gitu menurut saya. Tapi begini, saya ingat kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu kita bicarakan juga tentang tema ini bersama beberapa sosiolog muda gitu. Ada Geger Yanto, ada Desinta di Asriani di UGM. Itu bicara tentang kenapa sudah sekian lama teori sosiologi itu tidak muncul lagi ya. Kita kemudian mungkin banyak kajian tentang itu, banyak analisa tentang itu. Tapi memang harus diakui juga ya ketika pada akhirnya studi-studi dalam sosiologi itu harus berkaitan dengan disiplin ilmu lain tadi itu ya, artinya menggunakan pendekatan multidisipliner atau interdisipliner tadi itu, sehingga saya sendiri harus akui bahwa
masih ada memang dari para ahli sosiolog di tingkat dunia, seperti misalnya yang tadi saya sebutkan ya, ada John Urey di Inggris yang kemudian warisannya itu cukup punya sumbangsi cukup berarti dalam kajian sosiologi kontemporer ya, terutama dengan menekan aspek mobilitas itu tidak lagi dalam pengertian misalnya mobilitas horizontal dan vertikal, gitu. Tapi lebih kepada mencakup apa yang sedang kita hadapi dalam situasi sekarang, terkait misalnya digitalisasi, terkait tentang misalnya komputerisasi, automatisasi dan lain-lain gitu. Dan sosiologi ternyata masih punya posisi dalam melihat fenomena yang ada sekarang ini gitu. Gitu. Jadi mungkin lebih ke pendekatan multidisipliner ya Mas ya, terkait perkembangan terkait untuk keluar ya dari hal-hal yang memang menyebabkan sosiologi tidak kritis lagi. Nah, mungkin sebagai penutup nih Mas di podcast pada hari ini gitu ya Mas, saya pribadi ingin bertanya gitu ya terkait khususnya disiplin ilmu sosiologi gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara kita gitu ya, misalnya sebagai mahasiswa, entah sebagai akademisi gitu ya, untuk membumikan, dalam artian membumikan sosiologi gitu ya di Indonesia seperti itu, karena seperti yang kita ketahui sosiologi itu kan sebenarnya ratunya ilmu sosial ya, ratunya ilmu sosial, dan sangat menjadi penting dan menarik jika sosiologi itu dapat dibumikan di Indonesia seperti itu. Oke, bagaimana membumikan Indonesia? Ini juga bukan pekerjaan yang mudah, gitu ya. Tapi saya begini, untuk pertanyaan terakhir ini saya jadi harus katakan begini. Di program studi sosiologi di banyak kampus itu memang harus diakui peminatnya sedikit dibanding program studi lain gitu menurut saya. Entah kenapa saya kurang tahu kenapa peminat kajian jurusan sosiologi itu nggak begitu banyak. Apa karena generasi-generasi muda yang baru lulus dari SMA itu menganggap sosiologi itu tidak punya prospek dalam dunia kerja atau semacamnya? Saya rasa mungkin ada gitu ya. Tapi bagaimana sebenarnya pertanyaan Mas Teddy tadi ya, membumikan sosiologi. Kalau misalnya kita lihat sedikit ke belakang aja, itu banyak sekali para sarjana dari Amerika itu yang betul-betul menaruh minat terhadap masyarakat gitu ya dan kebudayaan yang ada di Nusantara untuk dipelajari lebih dalam. Terlepas dari kepentingannya macam-macam gitu ya. Bahkan saya tulis di dalam buku itu ada suatu proyek besar gitu ya yang digagas oleh Cornell ya, Cornell University itu, The Indonesian Modern Project gitu namanya. Jadi itu dimulai dari eranya George Kahin sampai kemudian mengutus sejumlah mengirim sejumlah sarjana, termasuk di situ ada Clifford Geertz gitu ya, ada dan lain-lain gitu, untuk datang ke beberapa tempat di Nusantara dan mempelajari masyarakat, budayaannya, polanya dan lain-lain itu ya. Sehingga dari situ lahir teori-teori dari mereka itu. Misalnya Geertz melahirkan tentang pembagian masyarakat ada abangan santri dan priai, kemudian Benedict Anderson juga berhasil melahirkan tentang imagine communities gitu-gitu, dan ya begitu cara kerja seorang peneliti bagi saya ketika melihat kekayaan masyarakat ya, kebudayaan kita itu semestinya itu apa namanya ya, arena penelitian yang sebenarnya masih perlu dipelajari lebih banyak. Jadi bagaimana membumikan sosiologi? Saya harus katakan begini, Mas. Banyak fenomena sosial yang ada di Nusantara, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, itu masih minim kajian-kajian yang lebih mendalam. Jadi ini artinya masih menunggu generasi-generasi ke depan itu untuk tidak berhenti melihat fenomena itu. Apalagi
sampai saat ini gejolak sosial politik itu masih menjadi bagian dari diskursus publik gitu, perbincangan banyak orang. Sederhananya gitu. Iya, iya, memang sangat menarik sekali ya jika kita membicarakan cara membumikan sosiologi, karena memang mesti dengan apa ya, dengan kekuatan yang maksimal gitu ya, peneliti-peneliti sosiologi atau dosen-dosen sosiologi itu ikut terus melakukan risetnya untuk mengembangkan, istilahnya adalah supaya universitas-universitas itu mempunyai satu ilmu yang independen yang tidak bisa diganggu ya oleh rejim kuasa seperti itu ya Mas ya. Ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya Mas, Mas Hamzah udah berkenan hadir nih di podcast Bincang Pustaka atau Sosiologi gitu ya. Nah, untuk sobat LP3S, jika penasaran gitu ya dengan isi buku ini lebih lanjut, bisa memesan buku Sosiologi Indonesia ini dari Mas Hamzah ini di Galeri Buku LP3S. Nah, tentu juga jangan lupa untuk memfollow dan subscribe YouTube LP3S gitu ya untuk dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di LP3S. Akhir kata, terima kasih kepada Mas Hamzah yang sudah berkenan hadir, dan terima kasih kepada sobat LP3S semua yang sudah mendengarkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LP3S. Terima kasih.